الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailati wa syarri ma ba'daha. Amma ba'da. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri majelis ilmu, menghadiri taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Semoga dengan hadirnya kita di taman-taman surga Allah di dunia ini, kelak Allah akan mengumpulkan kita di taman-taman surga di jannahnya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian tafsir Al-Quran yang kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Pada malam hari ini kita sampai pada ayat 85. Kemarin kita telah mengkaji ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil janji, yaitu mengambil sumpah. Pada ayat 83 Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah ya. Agak maju enggak apa-apa ya. Nah, ini yang kosong-kosong enggak apa-apa ya. Maju aja Pak, enggak apa-apa Pak. Nah, Mas, maju Mas ya. Ya. Lebih dekat lebih bagus ya. Tapi social distancing ya. Social distancing ya, agak ada jaraknya ya. Pada pekan yang lalu, hari Kamis yang lalu, pertemuan kita pada kajian tafsir Ibnu Katsir, kita telah mengkaji bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil janji, mengambil sumpah kepada Bani Israel agar Bani Israel tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian mereka juga disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala agar berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian berbuat baik kepada kerabat ya, kepada orang dekat, sahabat. Kemudian juga berbuat baik kepada orang-orang yatim, orang-orang fakir miskin, dan agar mereka berkata dengan perkataan yang baik kepada manusia. Dan kemudian mereka juga melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ini semua sumpah yang diambil dari Bani Israel. Dan ternyata Bani Israel, mereka yang melaksanakan janji ini, janji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakannya sedikit sekali ya. Illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Jadi yang melaksanakan janji ya, sumpah setianya kepada Allah dan amal-amal yang sudah menjadi komitmen untuk dilaksanakan ternyata sedikit sekali ya.
ayat ini tidak hanya berlaku kepada Bani Israel, tapi juga kepada kita kaum muslimin, karena ayat ini berada di dalam kitab ya, yaitu Al-Quran, sehingga berlaku untuk kita juga. Oleh karena itu kemarin sudah kita bahas ya, kita kaji bagaimana Bani Israel itu mengingkari amal-amal yang sudah menjadi komitmennya. Kalau kita di dalam Islam ini, bunyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas lima perkara. Apa Pak? Yang pertama, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya, 5 ini ya, bukan Pancasila Pak ya, tapi rukun Islam ya, rukun Islam. Nah, ketika kita komitmen kemudian kita melaksanakan yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita hamba-hamba yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Tetapi kalau kita seperti Bani Israel hanya mengucapkan saja, tidak memahami kalimat syahadat, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, dan juga tidak ke Baitullah, meskipun kita mampu memiliki harta, ini seperti Bani Israel, tidak komitmen terhadap janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 85 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Ini saya suruh baca ngantuk ini. Monggo Pak Iril ya, diterjemahkan artinya. Kemudian kamu atau Bani Israil membunuh dirimu atau sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu atau menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan atau yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini kalau kita tidak membaca tafsirnya, maka kita juga tidak akan paham ya, apa maksudnya.
ya, mungkin hanya membaca terjemahannya saja. Oleh karena itu kita mengkaji tafsir ini ingin memahami lebih dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah dari perbuatan orang-orang Yahudi pada saat itu ketika mereka berada di Madinah, ya. Di Madinah itu ada kaum Yahudi namanya Bani Quraizo, ya, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Nah, 3 suku ini ternyata mereka saling bermusuhan padahal di dalam Taurat, ya, itu mereka tidak boleh saling bermusuhan, ya, saling menyerang, saling membunuh, ya. Kemudian ketika ditanya orang-orang Bani Quraidah dan Bani Nazir itu di Madinah bersekutu dengan orang-orang suku Arab, ya, yaitu Khazraj, ya. Di Madinah itu ada Aus dan Khazraj, ada 2. Suku Aus dan Khazraj ini adalah mereka kaum penyembah berhala. Mereka tidak paham surga dan neraka, mereka tidak percaya kepada yaumil akhir, mereka tidak percaya kitab, ya, tidak punya kitab karena mereka penyembah berhala, ya. Tidak kenal halal dan haram, pokoknya semua, ya, apa yang menurut dia baik, ya. Sehingga suku Aus dan Khazraj ini terkenal suka berperang, ya, saling sedikit-sedikit carok, ya, kalau sekarang itu, ya, sedikit-sedikit, ya, bacok, ya, bahasa kalau Surabaya itu senggol bacok gitu, ya, senggol bacok itu pas tawuran terus, pokoknya sedikit-sedikit bacok gitu, bacokan, ya, tawuran, pokoknya nggak ada ininya damainya. Nah, 3 suku di kalangan orang-orang Yahudi, Bani Nadir dan Bani Qainuqa, ya, Bani Quraizo, ini mereka 2 suku sepakta, ya, atau mendukung suku Aus, ya, berada di suku Aus. Nah, Bani Quraizo berada di Khazraj. Artinya apa? Mereka ini ketika kawannya, ketika sekutunya merasa disakiti, mereka membela, ya, membela. Begitu juga suku Aus, ya, suku Aus kalau disakiti oleh suku Khazraj, ya, atau disakiti oleh Bani Nadir, mereka saling menyerang. Nah, di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di dalam kitabnya, ya, kitabnya orang Bani Israel apa, Pak? Taurat, ya. Di dalam kitabnya, kitab Taurat, kitabnya Bani Israel, itu ada larangan, ya, membunuh sesama Bani Israel, ya. Ada larangan karena Bani Israel ini punya kitab lain dengan suku Aus dan Khazraj. Mereka penyembah berhala. Mereka tidak punya kitab, ya. Ya, kalau sekarang itu mungkin ya kayak komunis itu, ya. Sak karepe dhewe. Nah, sehingga pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, "Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim." Kemudian Bani Israel membunuh sesamanya, ya.
saling membunuh, dan kemudian mengusir segolongan dari sebagian mereka dari kampungnya sendiri. Jadi saling membunuh, saling mengusir. Padahal di dalam Taurat itu dilarang, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang mereka saling membunuh, ya, di antara mereka, kemudian saling mengusir sebangsanya. Nah, ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat. Kemudian mereka juga saling membantu menghadapi kejahatan dan permusuhan, ya, karena itu tadi mereka berpecah menjadi dua, ya. Jadi mereka punya sekutu, ya. Kalau sekarang itu ada NATO, ya, NATO, kemudian, ya, sekutunya Amerika siapa saja, ya, sekutunya Cina siapa saja, ya. Mereka saling berperang. Dan jangan dikira Amerika ini tidak punya sekutu dari kalangan umat Islam, banyak, ya. Ternyata negara-negara Islam yang mayoritas penduduknya Islam, ya, dalam artian negara Islam yang mayoritas penduduknya Islam, itu juga banyak menjadi sekutunya siapa? Amerika. Padahal Amerika ini apa? Negara salib, ya. Begitu juga ada negara-negara yang negara itu negara Islam yang penduduknya mayoritas Muslim juga menjadi sekutunya Cina, Rusia, ya. Dan di dalam Al-Quran sendiri juga dilarang saling membunuh di antara kaum muslimin. Sama perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat itu, mereka dilarang saling membunuh, saling mengusir. Tetapi kenyataannya ketika ditanya, kenapa kamu membunuh temanmu sendiri Bani Nadir, ya, karena mereka menyakiti teman saya. Temannya siapa? Dari kalangan suku Aus, ya. Jadi Aus dan Khazraj ini saling bertempur, tetapi mereka saling membela. Nah, artinya apa? Permusuhan, pertemanannya itu bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena apa? Karena nafsunya, ya. Jadi kita melihat Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Qainuqa ini adalah dari kalangan Bani Israel. Mestinya mereka berpegang teguh kepada kitab apa? Kitab Taurat. Maka Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman di dalam ayat ini, afatu'minuna bi ba'dzil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah karena itu, apakah karena benci, ya, atau segolongan dari kalian itu, ya, merasa disakiti temannya, kemudian membunuh saudaranya sendiri, ya. Jadi Bani Israel itu saling membunuh, Pak. Sampai sekarang pun tidak peduli itu bangsa dari bangsanya sendiri, kalau bertentangan dengan apa namanya aturan mereka, juga dilibas oleh mereka itu. Sampai orang-orang Yahudi, tokoh-tokohnya itu menulis di dalam satu kitab apa yang ditulis oleh mereka untuk mengeluarkan orang Islam, memurtadkan orang Islam, tidak perlu keluar dari agamanya, ya. Tidak perlu mereka keluar dari agamanya, cukup mereka benci terhadap syariat Islam. Dan ini dibuat oleh mereka, orang-orang Yahudi, sehingga keadaan yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini persis hari ini yang terjadi di kalangan umat Islam. Mereka saling mencaci, mereka saling menghina, mereka saling membunuh, ya. Bahkan sesama muslim dikafir-kafirkan, dimurtadkan, halal darahnya. Padahal Rasulullah
bersabda bahwa satu nyawa seorang muslim khairu minad dunya wa ma fiha. Nyawanya seorang muslim itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya apa? Nyawa seorang muslim, saudara muslim kita itu di hadapan Allah lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Maka menjaga kehormatan seorang muslim itu menjadi kewajiban. Tapi kalau sikap dan perilaku kita menghadapi sesama saudara muslim itu seperti musuh, memposisikan bahwa saudara kita ini adalah musuh kita, ya itu tidak ada bedanya dengan orang Bani Israel. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian yang lain? Begitu juga umat Islam hari ini. Apakah kita sebagai seorang muslim meyakini sebagian hukum, sebagian syariat yang ada di dalam Al-Quran ini dan kafir terhadap syariat yang lainnya? Wah, ini bahaya, Pak. Bahaya. Maka lihat ayatnya. Kalau sudah kita memilih-milih, ini yang cocok, ini yang enggak, ini yang sesuai dengan apa namanya saya ya. Oh, ini cocok, ini syariat Islam ini cocok ya. Begitu ada syariat yang lain, enggak cocok ini ya, enggak cocok. Poligami cocok ya. Ya. Jauhi riba, oh enggak cocok iki ya. Ekonomi ambruk ngene iki wis kabeh disasak kae ya. Gak cocok iki. Aku gak iso ngindari riba iki. Nek gak ngono gak kerja, ekonomi goyang ya. Cocok-cocokan ya. Artinya apa? Halal haram itu sesuai dengan kemauannya. Padahal di dalam hadis Arba'in An-Nawawi Rasulullah menjelaskan ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihatun. Halal itu sudah jelas ya. Sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam As-Sunnah, dijelaskan oleh para ulama. Wal haramu bayyinun, haram itu juga sudah jelas ya. Jelas enggak Pak haram ini? Jelas napa mboten? Halal niku jelas napa mboten? Jelas ya. Cuma kadang-kadang yang buat gak jelas ini kita sendiri. Wah, iki kaitokane oleh iki ya. Ya. Wa ma bainahuma mutasyabihat, dan di antara halal dan haram itu ada mutasyabihat. Siapa yang menjelaskan subhat-subhat ini? Siapa? Ulama. Maka kita tidak bisa melihat subhat itu dengan kacamata kita sendiri, tidak pakai ilmu, tidak pakai apa, wis pokoknya ya. Wah, ini kayaknya boleh ini ya. Diraba-raba sendiri, tidak bisa. Maka rana menjelaskan masalah-masalah syubhat itu di dalam Islam itu ada usul fikih ya. Maka Masya Allah Pak, ilmu Islam ini sangat luas, dan ilmu usul fikih ini butuh kecerdasan ya. Insya Allah kita bisa belajar usul fikih ini ya. Sehingga apa? Tahu ya, syubhat-syubhat itu tersingkap semuanya ya. Contohnya ya, hari ini kan ternyata banyak syubhat-syubhat itu. Sholat ya, dalam musim pandemi ini softnya distancing ya, renggang-renggang 1 meter. Padahal ketika kita mau sholat, sawu sufu fakum fa inna tasfiyatas sufu min tamamis sholat. Minta mami sholat. Kesempurnaan sholat itu diantaranya cirinya adalah rapatnya shaf ya.
Tapi kan bukan syarat sahnya sholat. Nah itu kan syubhat apa mulai ya. Tapi kan bukan syarat sahnya sholat. Meskipun softnya sak meter, tapi kan sholatnya sah. Sah apa tidak? Sah apa tidak? Menurut siapa? Menurut siapa, Pak? Menurut siapa? Nah, jangan menurut antum sendiri. Kalau sah berarti sah Ustaz, karena di Mekah itu juga begitu loh, di Mekah juga begitu, ya. Dalilnya mana, Pak? Ya. Nah, inilah kita butuh apa? Menyingkap syubhat itu tidak bisa sendiri, Pak. Menyingkap syubhat itu butuh dasar ilmu, ya, butuh dasar ilmu. Masa corona ini tidak diperbolehkan kurban. Tidak boleh nyembelih sapi, nyembelih kambing, tidak boleh. Nah, benar apa salah, Pak? Menurut siapa? Ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini, Pak. Ini ranahnya masuk ke dalam masalah syubhat, dan ini kita tidak bisa, ya, menentukan dan mensikapi sendiri. Harus ikut kepada para ulama. Nah, jadi disinilah penjelasan itu antara halal dan haram itu ada syubhat. Nah, di antara halal dan haram dan syubhat ini harus kita fahami melalui para ulama, bukan kita sendiri, ya. Oleh karena itu, Bani Israel di dalam melakukan amal, melakukan satu perbuatan itu mereka menyesuaikan keinginannya, ya, mereka menyesuaikan keinginannya. Dan kajian ini kan sudah kita kaji, ya, dari awal kita mengkaji tafsir ini sampai hari ini kayaknya Bani Israel ini tidak tuntas-tuntas, ya. Karena memang waktunya juga sebulan berapa kali, dan hari ini juga kita membahas Bani Israel. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang mengambil sebagian hukum, mengambil sebagian syariat dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Apa ancamannya, Pak? Di dalam ayat itu disebutkan, fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Masya Allah, ya. Orang yang mengambil sebagian hukum, sebagian syariat Allah dan membuang sebagian yang lainnya itu Allah ancam dengan ancaman, barang siapa yang mengambil sebagian hukum saja dan membuang sebagian yang lainnya, maka balasannya orang-orang yang seperti itu tidak lain adalah khizyun fil hayatid dunya. Orang yang seperti itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana, Pak? Di dunia. Di dunia, Pak. Dunia dulu. Dunia sih, ya. Dunia sih. Dunia dulu. Allah akan hinakan dia di dunia. Bagaimana, Pak, enggak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Syariat Islam ini masih kurang atau sudah sempurna? Sempurna. Oleh karena itu dengan sempurnanya syariat Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Monggo dibuka. Allah perintahkan, karena sempurnanya syariat ini Allah perintahkan kita, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Pak Yoyo diterjemahkan. Orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, taib. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ma makna kafah? Totalitas. Totalitas. Tidak boleh milih-milih. Semua syariat harus kita jalani. Baik itu yang ringan, yang berat, ya. Semuanya harus kita usahakan. Supaya apa? Supaya kita tidak dihinakan oleh Allah di dunia. Dan syariat Allah itu sudah sempurna. Bahkan syariat Allah Subhanahu wa taala ini akan memuliakan derajat kita dan akan bisa kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan syariat hidup kita lebih baik. Jadi syariat itu, syariat Islam ini Pak, untuk orang Islam ya, untuk orang Islam, untuk kita itu ibarat ikan hidup di dalam air. Logikanya kalau ikan hidup di darat, kira-kira ikan itu bisa hidup atau mati? Mati. Begitulah orang Islam. Tanpa syariat Islam, tanpa aturan Islam, orang Islam itu pasti terhina. Ya. Dihinakan oleh Allah di dunia. Logikanya lagi Pak, burung itu kan terbang di udara, bebas di udara. Nah kalau burung itu jatuh, tenggelam di air, kira-kira hidup atau mati? Mati. Begitulah orang Islam tanpa syariat Islam, tanpa aturan Islam. Islam itu ya hanya Islam KTP, Islam-Islaman. Dia tidak bisa sempurna di dalam melaksanakan syariat Islam. Nah, ini logikanya hari ini seperti. Dan hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain ideologi Islam yang dianut oleh mayoritas umat hari ini, ada dua ideologi, yaitu ideologi sosialisme komunisme dan ideologi sekulerisme liberalisme. Ini sangat berbahaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita masuk Islam kafah, totalitas. Enggak ada, ya. Kita itu harus memilih antara urusan dunia dan urusan akhirat, dipisahkan, enggak ada. Fid dunya wal akhirah. Nah, adapun ideologi sosialisme dan sekulerisme itu adalah ideologi yang memiliki keyakinan melihat alam semesta, melihat manusia ini berdasarkan apa? Materi. Ya. Ada sesuatu kejadian apa? Tanyakan dengan rumput yang bergoyang. Karena tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah. Semuanya diukur dengan materi, alam semesta, melihat manusia ya. Tidak ada ikut campur tangan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Sehingga semua keinginannya itu akan bisa dicapai dengan kepandaiannya, dengan akalnya. Tidak percaya Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Kalau dia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, berat, banyak aturannya, dan menjadi orang miskin, sehingga mereka mau mengubah aturan, ya. Jadi mereka yang memiliki pemahaman ideologi sosialisme dan komunisme ini sangat berbahaya sekali, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak percaya Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya yaumil akhir, tidak percaya adanya surga dan neraka. Seperti orang Aus dan Khazraj, seperti orang Arab penyembah berhala, ya, yang bekerja sama dengan orang Yahudi tadi itu.
Sama hari ini juga begitu. Orang komunisme itu juga banyak bekerja sama dengan orang Islam. Ya, kalau kita berbicara komunisme ya akhirnya ngomongnya masalah PKI ya. Wah, ya. Ini memang ngeri ya karena ini musim ya. Musim dan tetap ya kita suarakan untuk menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ya. Yang nggak mau nolak ya sudah, itu bisa kita kategorikan sebagai masuk ke dalam ideologi ya. Segitu aja Pak ya. Karena sangat berbahaya sekali Pak kalau itu sudah merambah kepada generasi kita, mereka tidak paham ya. Dan yang kedua yang paling berbahaya lagi adalah ideologi sekulerisme, liberalisme. Mereka itu kalau komunisme tanpa agama, tidak ada agama ya. Mereka tidak beragama. Tetapi kalau ideologi sekulerisme dia beragama, tetapi tidak menjadikan agama sebagai aturan di dalam kehidupannya. Maka orang-orang sekulerisme itu memisahkan antara agama dan urusan dunia. Politik. Oh, tidak boleh nih kita mengatur urusan politik dengan agama. Agama tidak mengatur urusan politik. Benar napa mboten? Nggih. Sing banter Pak salah. Karena ini sudah menjadi ya pemikiran ya, cara pandang umat hari ini seperti itu. Sehingga kalau kita sebagai seorang muslim berbicara masalah politik, sampean nyambut gawe apa mas urusan politik barang wis ana sing ngurus ya. Sinten sing ngurus Pak? Jadi kita itu memang diarahkan untuk meninggalkan urusan-urusan yang menjadi urusan umat Islam, sehingga umat Islam ini terus dalam keadaan hina. Terutama urusan-urusan perjuangan ya. Urusan-urusan di mana berada umat Islam memperjuangkan Islam melalui jalur politik itu ya, akan terjadi pembulian, akan terjadi akan terjadi banyak celaan dan hinaan. Jadi seakan-akan orang yang melakukan perjuangan dakwah ya, Islam melalui jalur politik itu tidak boleh. Tapi kalau mereka wajib kan gitu ya. Mereka wajib. Nah, disinilah akhirnya pandangan-pandangan umat Islam itu terpecah belah ya, terpecah belah. Akhirnya apa? Terpaksa menggunakan hukum-hukum sekuler. Dan akhirnya orang-orang Islam hari ini tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi apa? Menjadi liberal. Liberal itu apa sih Pak? Bebas ya. Coba kita lihat anak-anak hari ini. Anak-anak hari ini itu jangankan diatur dengan aturan Islam, mereka itu menjadi liberal ketika di rumah. Aturan-aturan dari ayah bunda, dari kedua orang tuanya pun tidak digubris, kan begitu. Terus antara suami dan istri, ya, ketika suaminya mengingatkan, dek, mbok yo dikurangi ngerumpi arisan. Lho iki lah karep-karepku dhewe sih Mas. Ya. Duit-duitku dhewe ya. Ya. Liberalnya hari ini seperti itu, ya. Apalagi terhadap aturan Islam. Ya. Mereka tidak mau. Karep-karepku dhewe ya. Tahu siapa yang rajanya liberal itu? Rajanya liberal siapa? Iblis laknatullah alaihi. Ya. Iblis.
Iblis itu tidak mau diatur. Ya. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, apa kata Nabi? Kata iblis apa? Ya. Khalaqtahu, ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sombong, Pak. Ya. Saya itu diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari neraka, dari tanah. Kenapa saya harus sujud? Ya. Satu. Jadi diramesi, Pak. Perintahnya Allah itu, syariatnya Allah itu di logika, ya. Nggak mungkin lah, kan api lebih tinggi daripada tanah. Jadi iblis ini tidak mau mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iblis yakin enggak bahwa Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan? Yakin. Iblis yakin enggak bahwa Allah itu yang memanjangkan umur dan memendekkan umur? Yakin. Yang memberikan rezeki dan tidak? Yakin. Sehingga iblis itu ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, ya, berdoa kepada siapa iblis? Bukan kepada yang lain, tapi berdoa kepada Allah. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya enggak apa-apa ya Allah, yang penting engkau memanjangkan umurku sampai hari kiamat. Ya. Doanya kepada siapa iblis? Kepada Allah. Berarti iblis ini memiliki tauhid, tapi dia tidak melaksanakan syariat. Lah kalau ada orang Islam yang memiliki tauhid, yakin kepada Allah yang mengatur segalanya, Allahu Rabbul Alamin, ya, yuhyi wa yumit, ya, yang memberikan makan dan minum, terus tidak mau taat kepada Allah, ya, maka dia seperti siapa? Iblis. Ya. Ada orang Islam yang tidak mau taat kepada aturan Allah, ya, maka dia seperti iblis. Banyak enggak Pak orang seperti itu? Wallahu a'lam. Nah, inilah kita diancam oleh Allah kalau mengamalkan aturan atau mengamalkan syariat Islam sebagian-sebagian dan membuang sebagian yang lain, itu diancam, dihinakan oleh Allah di dunia. Kamal Ataturk, ya. Dia adalah orang yang menghilangkan pemerintahan, ya, Khilafah Turki Utsmani, yang menjadikan Hagia Sophia, ya, dari masjid yang sudah dibentuk yang sudah diatur oleh Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi masjid dan dibeli, ya, oleh Kamal Ataturk dirubah menjadi museum. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab, ya. Kemudian jilbab dilarang, syariat-syariat Islam dilarang, ya. Sehingga dia terkenal dengan azab, ya, dengan kematiannya itu, kematiannya sangat sulit sekali, ya. Banyak mengidap penyakit-penyakit yang mungkin secara medis, ya, bisa disembuhkan, tetapi kenyataannya dia sampai mati tidak bisa disembuhkan penyakit-penyakitnya itu. Nah, itu bisa nanti di googling, ya, Kamal Ataturk, biar antum tahu siapa dia, ya. Tapi bagi orang-orang Eropa, orang-orang Barat, orang-orang kafir, dia adalah pahlawan. Dia adalah pahlawan. Bagi umat Islam, dia adalah pengkhianat. Nah, di sini Pak, perlunya kita tahu bagaimana sejarah umat Islam ini, ya. Kemudian di dunia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, ya, naudzubillah. Di hari kiamat kelak orang-orang yang seperti itu, ya, bahwa mengetahui aturan Allah yang paling benar, tapi sebagian saja yang diambil, sebagian ditolaknya. Di dunia sudah dihinakan oleh Allah, di akhirat pada hari kiamat nanti
dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyaddil azab, dengan siksaan yang sangat keras, luar biasa. Ini ditujukan kepada umat Islam atau orang kafir, Pak? Umat Islam. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita sebagai umat Islam itu tidak meyakini kebenaran Al-Quran, ya, mengambil sebagian hukum saja dan sebagian hukum yang lainnya dibuang. Nah, ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lupa, ya. Allah tidak lalai dengan apa yang kalian kerjakan ketika di dunia, ya. Sehingga Allah melihat apa saja yang antum kerjakan di dunia ini, dan Allah Maha tahu. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus kembali kepada syariat Islam secara kafah, ya. Jadi PR-nya Pak, Bu, menghafalkan surat Al-Baqarah ayat 208, ya. Nanti nggak tahu setorannya sama siapa. Ya, setoran masing-masing, ya, yang punya istri setoran ke istrinya, yang punya suami setoran ke suaminya, ya, anaknya setoran ke bapaknya. Kalau nggak punya istri, ya setoran ke temannya, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, ya. Di situ Allah mengingatkan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Nah, langkah-langkah setan ini Pak, hari ini sangat banyak sekali modelnya. Langkah-langkah setan itu hari ini dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin agar umat Islam ini mengikuti langkah setan. Maka kita kembali kepada satu hadis sahih, ya, sebagai landasan kita. Authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat, ikatan iman yang paling kuat pada diri seorang mukmin, seorang muslim adalah al-wala wal bara. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikatan iman yang paling kuat. Sehingga dengan saudara muslim, bagaimana kita mengedepankan rasa cinta kita sebagai sesama muslim, ya. Maka kalau kita tidak bisa membantunya, tidak bisa ngasih uang, ya, paling tidak tabassumuka li akhika shadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, ya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum di hadapan saudaramu itu sudah termasuk shadaqah, ya. Senyum, ya, enggak sampai 5 detik, ya. Senyum, ya, di hadapan saudara-saudara kita itu menggembirakan, dan itu menjadi bagian daripada akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini memiliki sifat suka tersenyum, ya. Dan ini menggambarkan bahwa menampakkan wajah bahagia, wajah gembira di hadapan teman itu adalah satu hal yang dianjurkan di dalam Islam, ya. Sehingga betapapun susahnya para sahabat, betapapun susahnya, ya, as-salafus saleh itu tidak kelihatan kalau dirinya banyak masalah, ya. Tapi kalau kita ini masalah sedikit aja sudah, ya, kabeh dipendelii, ya. Udah wis, ya,
Nah, jadi memang inilah akhlak ya yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, mencintai karena Allah, apalagi terhadap istri, ya, apalagi terhadap keluarga. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keluarga ini adalah bagian terkecil dari sebuah negara. Ya. Para ulama mengatakan keluarga itu adalah bagian terkecil dari sebuah negara. Kalau antum belum berkeluarga berarti nggak punya negara. Ya. Oleh karena itu, ketika di sebuah negeri keluarga yang ada di dalamnya itu sakinah, mawaddah, warahmah, akan turun keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keluarganya di dalam sebuah negara ini bahagia seperti pada zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, semuanya tercukupi, kesejahteraannya, masya Allah, yang mau nikah dinikahkan, yang mau bangun rumah dibangunkan, ya. Itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah sekarang ada yang ngaku Umar bin Khattab, tapi keadaannya semakin ruwet, gak karu-karuan, ya. Berarti Pak Yoyo paham ini, tertawanya keras ini ya. Nah, kalau hari ini kita melihat banyak perceraian, ya, tingkat perceraian semakin hari semakin meningkat. Bahkan di dalam media-media disebutkan ketika pandemi Covid ini perceraian semakin tinggi, Pak. Di pengadilan agama itu antri, bukan antri sembako, Pak. Benar, Pak? Nah, ini Pak Iril habis dari pengadilan agama ini. Soalnya habis nguruskan cerainya orang, ya. Dan memang faktanya seperti itu. Ya. Hanya gara-gara sepele sudah minta cerai. Ya. Yang perempuan, ya, istrinya khulu, ya. Yang laki-laki mudah mengatakan cerai. Meskipun di dalam perceraian itu abghadul halal indallahi at-talaq, ya. Halal yang dibenci oleh Allah itu apa? Cerai. Tapi dibenci, Pak. Ya. Sesuatu yang dibenci Allah, ya, tapi halal, boleh. Maknanya apa? Kita harus betul-betul mempertahankan. Bagaimanapun keadaan keluarga ini, maka yang paling penting di dalam membina rumah tangga itu adalah salamatus sodar. Yang pertama adalah salamatus sodar. Kita berlapang dada menerima kekurangan suami dan istri kita. Ya. Jadi awalnya mungkin dilebih-lebihkan. Masya Allah, ini suamiku ini paling ganteng, paling kuat, paling luar biasa. Begitu juga istrinya paling, ya. Begitu ada kekurangan, ada kelemahan, langsung kecewa. Karena apa? Karena tidak didasari cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Bapak Ibu di dalam keluarga itu rasa sayangnya, kecintaannya itu karena Allah, bojone sampean ganteng terus. Ya. Istri jenengan wahyu terus, Pak, ya, kelihatan cantik. Kenapa? Karena sayang kita karena Allah, ya. Subhanallah istriku, ya. Subhanallah suamiku, masya Allah, ya. Mulai gak nggawa duit, ya, masya Allah. Sing penting sehat, bah. Sing penting sehat, Pak. Ya. Seger waras. Karena kecintaannya, rasa sayangnya didasari karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau sudah begitu, suaminya datang ke rumah, nggawa 50.000, subhanallah alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat, ya. Ya Allah, semoga nikmat ini Allah tambah terus, ya. Nggawa duit 50.000, Pak. Kenapa? Ya Allah, ya. Suamiku sudah bekerja, sudah berusaha, ya. Kemudian istrinya menghargai usaha suaminya.
karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lumayan Mas, isok gawe nyumbang kok pengajian nang zikrullah. Ya. Lumayan gawe tuku kopine arek-arek. Masya Allah, besok wis gak 50.000, 200.000 ditambah ya. Seminggu kemudian Masya Allah 500.000, makin cinta, makin sayang terhadap suami. Sayangnya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga suami dengan istri ya. Menghargai, menyayangi. Bukan berdasarkan materi ya. Biyen sampean wayune pol saiki kok welek Dik. Ambune gak karu-karuan ya. Itu sudah pandangan bukan cinta karena Allah. Cinta karena materi. Ya. Dan itu tidak akan bisa awet, Pak, ya. Tapi kalau kasih sayang cinta kita karena Allah, insya Allah fid dunya wal akhirah. Ya. Bertemu di dunia, bertemu di kupang kerajaan, ya. Kita berjumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita benci sesuatu, benci kepada keluarga kita, benci karena Allah. Dan ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, teman atau sahabat kita yang terbaik adalah istri kita atau suami kita. Sahabat yang terbaik yang selalu mengingatkan kita ya keluarga kita. Kemudian juga orang-orang yang beriman di antara kita. Nah, ini. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita senantiasa diberikan kemudahan untuk bertemu, berkumpul. Saya lihat malam ini semakin hari semakin banyak, Masya Allah. Mudah-mudahan ini adalah keberkahan dari apa yang kita lakukan selama ini ya. Belajar, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban, terutama thalabul ilmi karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan turun di tengah-tengah kita. Semakin hari semakin bertambah saudara-saudara kita. Karena kita tujuannya bukan mencari nasi ya. Ya, mencari kopi bukan enggak ya. Bukan. Tapi mencari apa? Mencari ilmu ya, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita senantiasa dimudahkan dan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dan keluarga kita dilindungi dari semua penyakit dan musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Enggak ada pertanyaan, Pak ya? Enggak ada ya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.